Shalom everybody. Shalom, shalom. Aku mau mendengar suaranya. Shalom. Oke. Shalom. Oke. Tuhan dalam keadaan yang sehat semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan. Oke. Jadi dalam bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang miracle worker atau membuat mujizat. Seperti tadi yang kita pujikan bersama tadi, membuat mujizat. Siapakah itu? Yes, absolutely, itu Tuhan Yesus, pembuat mujizat atau miracle worker. Nah, kalau kita review sedikit firman Tuhan kemarin yang disampaikan oleh Kakak Astrid, nah, yang bisa kita tangkap lewat kisah seorang perwira di Kapernaum bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan bisa menyembuhkan, dan mujizat yang diberikan oleh Tuhan itu bukan buat untuk Tuhan melakukan semua mujizat untuk semua orang di seluruh dunia. Nah, dalam minggu ini, dalam minggu ini kita mau belajar bersama-sama mengenai kisah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Jadi kita mau sama-sama check out dari kisahnya di Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Teman-teman boleh dibuka Alkitab sucinya, boleh dibuka Alkitabnya di sebelahnya atau di mana, boleh diambil. Mungkin juga boleh itu nanti ada di Zoom juga akan ada kelihatan di share screen. Jadi boleh minta tolong Kak Astrid di next. Minta tolong di next Kak Astrid. Scroll aja Kak. Oke. Oke, bentar. Sebelum kita beralih ke Lukas 8 ayat 40 sampai 48, teman-teman pasti nggak asing dengan gambar ini, yaitu perempuan yang sakit pendarahan yang menjamah jubah Yesus. Oke, langsung saja kita baca. Mungkin aku mau minta tolong beberapa orang untuk membacakan dari Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Boleh Kakak Astrid di next? Oke, nanti ayat ayat 40 sampai 43 aku yang baca. Nanti selanjutnya 44 sampai 46 minta tolong Atisa. 47 sampai 48 minta tolong Bella. Bella boleh baca yang 47 48, Atisa 44 sampai 46, aku yang awal. Oke, aku bacakan ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan sakit pendarahan. Ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya, perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Next. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Oke, terima kasih Bella dan juga Atisa sudah membantu membacakan. Oke,
Dari sini kita belajar ya, perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya itu pasti bukan posisi yang mudah, karena pendarahan yang mana itu kalau misalkan kita tahu orang persalinan, ibu-ibu persalinan, dan ada beberapa dari mereka yang mungkin mengalami pendarahan, itu pasti udah kehabisan darah gitu. Dan ini 12 tahun, jadi pasti nggak mudah buat seorang perempuan ini untuk bertahan sampai jauh itu gitu. Nah, kenapa sih kok dia bisa sampai pendarahan 12 tahun? Apa dia nggak berobat, tak? Apa dia itu cuma diam-diam aja merasakan penderitaannya? Enggak. Dia itu berobat. Di ayat 43 dikatakan tidak ada tabib yang berhasil. Dia sampai cari semua tabib. Nah, itu nggak ada yang berhasil menyembuhkan. Bahkan di Markus 5 ayat 26 itu kisah yang sama, dengan dibahas juga, diulas dengan bahasa yang berbeda, dikatakan penyakitnya itu malah memburuk. Jadi dia itu pasti mencari tabib-tabib yang bisa menyembuhkannya, tapi nggak ada yang berhasil gitu. Nah, tabib itu dokter di zaman dulu. Dan pasti kita tahu dokter di zaman sekarang aja biayanya berobat itu nggak murah, alias mehong banget gitu kan. Nah, tabib itu pasti juga sama mahalnya, karena mereka juga pasti yang mengerti ilmu-ilmu seperti itu kan, dan itu pasti mahal. Bukan orang yang asal buat mengobati seseorang agar sembuh, tapi parahnya dia bisa sampai memburuk gitu penyakitnya. Bahkan dia menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat sampai dia miskin, tapi nggak sembuh-sembuh selama 12 tahun. Oke, mungkin sneak peek next ke Astrid. Oke, nah siapakah perempuan ini? Yang pertama, pasti dia adalah perempuan biasa aja yang pasti najis. Lah kok najis? Kan dia sakit kok malah dibilang najis. Nah, dikatakan najis karena dalam perjanjian lama itu menyatakan kalau orang yang punya penyakit tertentu atau spesifiknya ya, kita di sini mau membahas tentang pendarahan, seseorang yang mengeluarkan darah dari tubuhnya itu dianggap najis, dan itu akibat dari dosa, atau dia tuh kena kutukan dosa. Dia udah melakukan dosa besar dan akhirnya yaitu kutukannya dia kena penyakit gitu. Dalam Imamat 15 ayat 25 dikatakan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jadi udah jelas dikatakan bahwa dia itu pasti najis. Itu aja di Imamat berkata hari-hari lamanya. Ini sudah sampai bertahun-tahun lamanya dia pasti mengklaim dirinya sendiri, dan dia diklaim sama orang lain dia itu perempuan yang najis. Yang kedua, perempuan ini itu terasingkan. Oh, sudah jelas karena dia udah najis, pasti gak ada orang yang mau mendekati dia. Pasti dia mengucilkan, dia juga dapat sosial yang nggak enak gitu dari orang-orang sekitarnya. Pasti digunjing sama orang-orang sekitarnya. Dia lo najis, dia sakit, bla 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 bla. Dan pasti orang sekitar itu nggak peduli gitu dengan kehadirannya. Pasti dia terasingkan. Nah, mungkin boleh minta tolong di next. Tapi lewat kenajisan perempuan ini dan rasanya terasingkan karena dia itu berbeda ya dengan perempuan-perempuan yang lain, dia itu sakit dan dia dianggap najis. Kita mau sama-sama belajar bahwa dari perempuan yang menderita pendarahan ini ada beberapa poin yang kita bisa petik. Yang pertama, perempuan itu tetap berharap dan nggak menyerah, alias terus berusaha semampunya. Di ayat 43 dikatakan sendiri dia itu mencoba sebisa mungkin untuk cari kemanapun tabib-tabib bisa menyembuhkannya. Dia itu tetap punya pengharapan penuh, dan itu menggerakkan dia kalau dia bakal sembuh. Pengharapan itu yang menggerakkan dia itu akhirnya berusaha gitu. Dia nggak diam aja, dia nggak menderita, aku menderita, aku kasihan gini. Dia nggak struggle di kesedihannya, tapi dia tetap mau berharap, oh aku punya keinginan untuk aku mau sembuh. Meskipun 12 tahun lamanya dan hasilnya belum ada atau belum kelihatan, tapi dia tetap punya pengharapan dan nggak putus asa. Gitu. Sampai dia berobat 12 tahun dan uangnya pasti habis. Dia pasti udah menjual segala macam.
Kita aja kalau misalkan kita lihat zaman sekarang, orang misalkan beli tabung oksigen atau dan lain sebagainya, pasti itu sesuatu yang sangat mahal karena sekarang kesehatan juga mahal harganya. Kita berobat 1-2 hari, kita diopname, ibu-ibu persalinan aja itu biayanya itu pasti besar gitu. Apalagi dia selama 12 tahun dengan harapan dia bisa sembuh dari penyakit pendarahan ini. Tapi kita bisa belajar bahwa dia nggak give up gitu. Yang kedua, perempuan itu bertekad dan nggak mudah menyerah. Melanjutkan yang tadi ya, bertekad itu berarti dia berkeinginan atau punya keinginan yang kuat. Nah, keinginan kuat itu biasanya didorong. Kalau seseorang itu dia pasti nggak gampang nyerah. Dia pasti ya punya tekad lah intinya. Dia berusaha untuk, selain dia berusaha cari-cari tabib, dia juga berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Di ayat di Lukas 8 ayat 44 dia itu berusaha buat nge-reach atau menjamah jubah Tuhan. Di dalam Markus 5 ayat 28 itu dikatakan, dia mengatakan seperti ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia itu cuma berharap Tuhan, dia itu nggak pengen kayak Tuhan ini sampai ditopang gini, enggak. Dia cuma keluar dari mulutnya jubahnya aja. Jubah itu paling kayak ininya loh, sisa kainnya. Itu dia ingin menjamak itu dan dia yakin dia akan sembuh. Dia berani buat memperkatakan itu, dan perkataan itu tuh nggak cuma dia katakan, dia nggak dari jauh gini, ya ampun asal tuh jamak saja jubahnya pasti sembuh, enggak. Dia itu sambil, bayangkan pendarahan pasti nggak mungkin kan dia sambil jalan gitu, nggak mungkin sambil lari, nggak mungkin, karena itu pasti didesak-desak dan dia posisinya lagi sakit. Yakin 1000% itu pasti dia itu sambil ngesot sih bahasanya, pasti kan kayak di gambar tadi, nggak mungkin kan dia bakal lari dengan posisi kesakitan, kayak nggak mungkin. Dan itu nggak mudah, tapi dia tetap datang ke Tuhan, dia tetap mau punya keinginan datang ke Tuhan karena dia mikir kayak, ya dari situ dia pasti percaya kalau bahkan aku jamah jubah Tuhan, aku pasti bakal sembuh. Dia punya klaim iman kalau dia bakal sembuh gitu. Kalau dia dari kerumunan itu ya, kita tahu kerumunan orang di ayat 52 itu dikatakan banyak orang, desek-desekan. Desek-desekan aja pasti kita ngap ya kan. Apalagi dia harus struggle, dia harus berjuang lewat kerumunan itu buat nyari Tuhan Yesus, jubahnya Tuhan Yesus itu harus dia jamah gitu biar dia sembuh. Dan dia pasti ibaratnya apa ya, bondo nekat lah gitu. Dia nggak minta tolong orang kan, tolong anterin aku gitu, enggak. Dia itu berusaha sendiri. Dia nggak peduli apa kata orang, dia tetap mau fokus datang ke Tuhan. Dan kalau kita amati, orang yang fokus datang ke Tuhan itu pasti nggak akan memusingkan sekitar. Nggak ada kan di Matius, Markus, Lukas, dia nggak ada, dia nggak ada kata-kata dia meminta tolong orang lain untuk diantarkan ke Tuhan Yesus. Enggak, dia datang sendiri. Dan dia berani buat bilang, aku pengen jamah jubahnya Tuhan Yesus gitu. Dia nggak musingin sekitar, udahlah terserah. Yang penting aku mau fokus datang ke Tuhan dengan pengharapan aku akan sembuh gitu. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari perempuan yang sakit pendarahan ini, yaitu perempuan ini tuh punya iman percaya yang top jempol 4 ambil kaki ini, jempolnya diangkat ini. Kalian nggak kelihatan ya sama nggak kelihatan juga. Jadi jempolnya top banget buat si perempuan pendarahan ini. Kalau dilogikakan, kita misalkan belum dapat pertolongan Tuhan, mungkin beberapa di antara kita kayak nunggu sebulan 2 bulan ya masih oke lah, setahun 2 tahun kayak Tuhan ini sebenarnya kerja atau enggak sih, Tuhan ini sebenarnya gimana sih gitu. Tapi perempuan ini tuh 12 tahun lamanya loh, dia itu mau bertahan dan dia itu nggak nyerah gitu sama kehidupannya. Dan di dalam Markus itu juga dijelaskan kalau perempuan ini tuh sudah tahu berita-berita tentang Tuhan Yesus yang melakukan banyak mujizat. Yang artinya dia itu pasti tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Jadi pasti dari pendengaran-pendengaran itu, pendengaran tentang berita firman Tuhan, dia itu
muncul rasa pengharapan dan iman itu bisa timbul gitu. Dia pasti juga berandai-andai kan. Aku pingin sembuh, aku pingin ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Karena dia udah mendengar kabar di mana-mana kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Bahkan kayaknya emang nggak masuk akal aja sih kayak jumbai jubah Tuhan dijamah, tapi Tuhan bisa merasakan ada kuasa yang muncul dari Tuhan. Benar sih kalau pas itu kayak murid-muridnya bilang di ayat 45 dikatakan Tuhan dari tadi ini loh udah berdesak-desakan orang. Ya pastilah Tuhan itu udah kesenggol sana sini, pasti udah kerasa lah ada yang jamah Tuhan di mana-mana. Lah masa Tuhan baru nyadarnya tuh sekarang gitu loh. Itu sih hebatnya. Dari jubah, bahkan cuma jubah nggak disenggol, perempuan itu nggak sampai kakinya Tuhan nggak sampai di Tuhan, nggak gitu kan. Dia itu cuma menjamah jubahnya, dia nggak sampai nyeret kakinya Tuhan Yesus. Sedangkan murid-muridnya itu ya pasti bingung, kalau aku di posisi itu pasti aku bilang ke Tuhan Yesus, lah Tuhan aku kan mau ngedosa ambil orang-orang lagi, Tuhan kok bisa baru merasakan sekarang ada seseorang yang megang Tuhan gitu. Itu hebatnya imannya perempuan ini. Kita bisa tahu bahwa yang hebat itu imannya perempuan ini sampai dia itu bisa menjamah jubah dan Tuhan itu merasakan ada kuasa gitu. Dia merasakan ada belas kasih gitu dari Tuhan. Dan dia dari situ pasti mendeklarasikan sepenuhnya kalau dia itu bakal sembuh dan dia bakal mengalami mujizat Tuhan. Jadi dia itu selain berharap dan dia mendengar tersiar kabar bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, dia juga yakin suatu saat aku pingin ketemu Tuhan dan aku percaya aku bakal sembuh gitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke. Nah, mujizat terjadi saat titik-titik. Kapan? Semua poin yang dialami dan dilakukan oleh perempuan tadi. Jadi yang pertama, yang pasti berharap selaras dengan berusaha. Kita nggak cuma modal berharap aja. Kalau di pertengahan kita misalkan udah putung ya dan merasa kok Tuhan nggak bekerja ya, kok rasanya kayak aku nggak merasakan apa-apa sih, aku nggak melihat sesuatu hal yang Tuhan lakukan gitu loh dalam hidupku gitu. Ingat Tuhan itu tetap kerja dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Kak Astrid kemarin, ada kan buah pujian, even when I don't see it, you are working. Dia tetap kerja, dia itu tetap never stop, bahkan nggak pernah berhenti bekerja sedetik pun. Meskipun kita tuh nunggu lama ya, nunggu prosesnya itu lama, 12 tahun kayak perempuan tadi itu nggak mudah, tapi menunggu itu merupakan proses. Nah, di masa-masa menunggu itu, kita bisa ngapain? Kita usaha. Jangan cuma misalkan kita nunggu aja tanpa ada usaha. Kayak, ya wis diam, aku nunggu mujizat Tuhan, wis datang gitu. Nanti paling sore lah kalau nggak hujan datang gitu. Enggak kan? Enggak. Jadi pasti kita harus, selain kita berharap, kita juga harus diiringi berusaha. Karena itu sebagian dari prosesnya Tuhan. Jangan kita cuma nunggu aja, minta gitu. No, mana bisa gitu. Harus ada usaha dari kita. Caranya, nah di HP teman-teman ada Alkitab Suci, di HP ku juga ada. Kita juga udah dikasih waktu 24 jam buat kita bisa mempergunakan waktu kita dengan baik, dan kita juga harus mengambil waktu, bukan menyisakan ya, mengambil waktu buat kita tuh doa sama Tuhan. Usaha kita tuh kita tuh melakukan yang terbaik di dunia ini, Tuhan biar sisanya itu Tuhan gitu. Karena kalau kita sambil diem aja, tapi Tuhan kerja itu kan rasanya sepertinya nggak etis gitu ya. Kayak Tuhan lagi struggle gini, kita kayak ya Tuhan aku mau ini wis gitu. Terus kita ya gitu toh, kita nggak baca Alkitab, kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita nggak mau melakukan firman Tuhan gitu. Jadi membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan itu ya sebagian dari proses selagi kita nunggu hasilnya atau mujizat dari Tuhan. Nah, kita kilas balik mundur ya di perempuan pendarahan tadi, dia itu loh cuma mendengar cerita-cerita orang, tapi dia bisa punya iman percaya kayak gitu. Sedangkan kita itu udah di era yang enak banget. Kita udah bisa dengar khotbah di mana-mana, kita bisa baca Alkitab, bahkan gak usah lewat
Alkitab buku, bawa berat-berat. Kita udah di era yang enak, semua lengkap, tinggal kita itu mau berusaha dan berkomitmen buat melakukan nggak sambil nunggu gimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kalau perempuan tadi aja dari dia mendengar dari banyak orang dan dia bisa mengalami, kita pasti juga bisa. Yang kedua adalah mujizat terjadi saat kita juga punya tekad dan nggak gampang nyerah dan selalu punya kerinduan datang ke Tuhan. Kita belum boleh nyerah soalnya Tuhan itu masih kerja dalam kehidupan kita. Mungkin boleh di next. Oke. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu kebalik ya, sorry guys, itu kebalik. Jadi yang benar Matius 6 ayat 44 itu yang tetapi, Matius 7 ayat 7 itu mintalah, kayaknya udah ngantuk ini yang buat DPT ini. Oke. Jadi Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mau punya kemauan, mau punya kerinduan, cari dan selalu datang sama Tuhan buat minta. Karena sekalipun Tuhan itu tahu isi hati kita, kita tuh tetap harus minta sama Tuhan. Di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita nggak mungkin kayak, ya saya nunggu Tuhan tahu isi hatiku. Gitu. Tapi kita ongkang-ongkang gitu. Enggak, kita harus tetap minta dan kita nunjukkan kalau kita tuh punya tekad gitu. Tuhan aku pengen ini, aku mau, ya harus ada usahanya gitu. Karena ya kalau Tuhan aja bekerja, masa kita mau berpangku tangan gini? Ya wis Tuhan silakan bekerja gitu. Enggak kan? Jadi pasti kita harus ada usaha juga. Kalau Tuhan juga berusaha, kita juga harus berusaha. Gitu. Yang ketiga, ambil iman percaya penuh lewat pembacaan firman Tuhan, pendengaran, dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita hanya beriman tanpa melakukan, kayak misalkan ya kita baca, gitu, tapi kita nggak melakukan, kita beriman, kita percaya, oke, Tuhan itu Tuhanku itu Tuhan yang hebat, kita beriman gitu. Tapi kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak giat datang sama Tuhan. Nah, gimana Tuhan mau menunjukkan kuasanya, gimana Tuhan mau bekerja dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita ya kan? Sama, Tuhan bekerja, tugas kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, sama aja nol gitu. Kayak kita nggak melakukan apa-apa ya, kita beriman kenceng gitu, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak melakukan kebenaran, kita nggak berbuat seperti apa yang dikenan oleh Tuhan gitu. Itu sama aja nol. Ya gimana kita mau mengalami mujizat kalau misalkan kita merasa seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke. Nah, Yesus itu satu-satunya penolong, satu-satunya yang mampu. Kalau kita lihat ya, semua tabib-tabib nggak ada yang berhasil, dan 12 tahun langsung dia sembuh, karena dia perempuan ini ketemu satu-satunya penolong. Ya, ketemu ya emang Tuhan, cuma Tuhan yang mampu gitu. Kenapa sih Tuhan kok nggak Tuhan waktu itu langsung mengunjungi perempuan itu dan perempuan itu langsung sembuh? Kenapa kok harus nunggu 12 tahun lamanya sih Tuhan? Kok baru nolong? Kok rasanya Tuhan itu kayak lama pol gitu denger noni? Enggak, Tuhan itu lagi di masa-masa itu Tuhan itu lagi ingin menunjukkan kuasanya gitu. Dari kisah ini kita tahu kan, 12 tahun memang bukan proses yang lama. Tapi di 12 tahun itu, perempuan yang menderita pendarahan itu, meskipun dia itu bayar harga, pasti bayar tenaga, bayar waktu juga, dia harus cari ke tabib-tabib, dia berkorban segala macam sampai hartanya habis dan dia miskin, bahkan sampai sekarang, sampai beribu-ribu tahun lamanya, mujizat ini tetap kita dengar di mana-mana kan. Mujizat ini, perempuan yang sakit pendarahan, tetap kita dengar bahwa kita tuh punya Tuhan yang berkuasa gitu. Jadi 12 tahun memang waktu yang susah, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding kita bisa mengingat, bahkan kita bisa
memetik suatu hal dari perempuan ini. Kita dari zaman dahulu sampai sekarang itu kisahnya masih eksis kan. Kita pasti bakal bicara tentang ini, perempuan ini, beriman. Itu hebatnya kuasa Tuhan kita. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba kasih reaction-nya, love. Yang percaya bahwa Tuhan kita bisa membuat mujizat yang luar biasa. Reaction love, oke, luar biasa, guys. Ya, dan kalau misalkan ada di antara kita lagi menunggu masa-masa yang nggak enak, masa-masanya anak muda yang kayak, Tuhan aku kok lagi di posisi yang nggak enak ya, Tuhan kok aku lagi ada di posisi yang kayaknya aku nggak merasakan ada Tuhan tuh di sini gitu. Aku nggak merasakan ada kuasa Tuhan yang bekerja tuh. Yang perlu kita ingat sekali lagi juga, Kak Astrid juga menekankan di minggu kemarin bahwa kita bisa hidup hari ini, kita dikasih nafas itu juga kuasa Tuhan banget. Kalau misalkan kita boleh ingat ya, kita udah melakukan dosa apa aja semalaman, tapi kalau bangun pagi, mata melek, bisa bangun, sel-sel darah kita masih bisa mengalir, panca indera kita masih berfungsi, kita masih makan, bisa nelen, bisa masuk, kita merasakan kenyang, itu siapa lagi kalau bukan kuasa Tuhan. Jadi kalau misalkan teman-teman mikir, kuasa Tuhan emang harus hal-hal yang besar, kayak misalkan aku misalkan luka jatuh, langsung sembuh gitu lukanya. Nggak harus seperti itu. Bahkan lewat hal ini kita bisa belajar kalau, oh iya, aku masih bisa bernafas. Oh iya, bahkan kita harus sadar diri kalau kadang kita melakukan dosa, aku melakukan dosa, tapi aku masih bangun pagi itu rasanya aku kayak, ya ampun Tuhan, segitunya Tuhan itu masih mau menunjukkan kuasa dan mau mengasihi aku. Gitu. Jadi kita mungkin jangan punya pemikiran, aku juga kadang punya pemikiran kalau Tuhan akan melakukan mujizat yang besar, bakal nanti gitu. Tapi nyatanya Tuhan itu tetap melakukan mujizat sampai hari ini buat aku. Kalau aku masih bisa bangun dan semua organ tubuhku masih bisa berfungsi dengan baik, itu menurutku udah lebih dari cukup dari banyaknya mujizat Tuhan yang udah berbuat selama aku hidup. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lewat renungan firman Tuhan siang hari ini. Oke, terima kasih Mbak firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman, apapun yang lagi kamu alami sekarang, kayak gitu, jangan pernah menyerah untuk datang ke Tuhan dan minta Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Tuhan nggak pernah diam, Tuhan nggak pernah budak juga untuk dengar kita, dan Tuhan pasti akan selalu punya rencana bagi kita. Bagi Kak Astrid, ada satu hal yang Kak Astrid note banget dari perempuan ini, kenapa sih Tuhan bisa membiarkan 12 tahun dia ada dalam masa kayak begitu? Apa Tuhan nggak bisa yang ngelakuin kita sebelum-sebelumnya? Atau kenapa sih Tuhan nggak ngelakuin mujizat itu tuh kayak misalnya kayak waktu tahun ke-7, kayak tahun ke-5, kayak apa tahun ke-6 kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Ini yang kenapa Kak Astrid bilang minggu lalu adalah kedaulatan Tuhan. Nah itu kedaulatan Tuhan yang kadang-kadang kita nggak mengerti kayak gitu. Itu kedaulatan Tuhan yang seringkali kayak bikin kita kayak, Tuhan ini ngapain ya, kayak gitu, kok membiarkan aku kayak gitu. Tapi kita lagi mau belajar bahwa bahwa kadang-kadang waktu semua hal terjadi nggak sesuai dengan kehendak kita, bahkan firman Tuhan pun bilang waktu ada anak yang kalau nggak salah dia fisiknya nggak lengkap, apa dia buta atau bagaimana kayak gitu. Terus murid-murid Tuhan Yesus tanyalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini siapa yang harus dipersalahkan, orang tuanya kah, dia sendiri kah, atau bagaimana kayak gitu. Tapi Tuhan bilang bahwa
Bukan orang tuanya yang salah, bukan dia yang salah, tapi pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam hidup dia. Jadi dengan perempuan ini Tuhan biarin 12 tahun dia pendarahan supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup dia. Kadang-kadang yang kita mikir adalah waktunya harus waktu kita, padahal enggak, waktunya harus waktunya Tuhan kayak gitu. Jadi kalau dalam kehidupan teman-teman kayak gitu, kehidupan kita kayak semua, kita lagi ada di masa-masa kayak sulit banget kayak gitu, kita ada di season yang enggak enak banget, dan ini kayak bukan kayak it takes a time kayak gitu, butuh waktu yang lama banget. Jangan patah semangat kayak gitu. Perempuan ini 12 tahun dia bisa kok. Jangan bilang bahwa Tuhan nggak peduli juga, karena He always care for you, tapi tetap datang dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan tolong. Karena pengharapan itu seperti sebuah sauh yang kuat yang bisa menggerakkan kita, menolong kita bertahan untuk hidup, menolong kita untuk tetap bilang kepada Tuhan, aku percaya kepada Engkau apapun yang terjadi. Itu saja tambahan dari Kakak Astrid. Silakan Nathaniel boleh berdoa buat kita. Oke, terima kasih Kak Astrid. Oke teman-teman, mari kita mau menutup renungan firman Tuhan siang hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, ajar kami untuk selalu mempercayai Engkau Tuhan saat kami ada di masa-masa yang kurang enak bagi kami Tuhan, tapi kami percaya itu sebagian dari proses yang Tuhan mau nyatakan kemuliaan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu menolong setiap pergumulan dan permasalahan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami tetap teguh dan tetap beriman. Kami tetap mau berusaha dan enggak menyerah Tuhan, tapi biarkan kuasa-Mu juga melawat setiap kami, untuk kami selalu merasakan kebaikan Tuhan di setiap hari-hari kami. Bahkan kami merasa takut, merasa khawatir akan masa depan kami. Tuhan tolong untuk kami boleh merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan atas setiap kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan berperkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk selalu percaya, ajar kami untuk selalu berusaha dan tidak gampang menyerah, ajar kami untuk mempergunakan waktu kami dengan baik Tuhan, untuk semakin dekat dan semakin cinta dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, ajar kami Roh Kudus untuk kami boleh melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar ataupun kami membaca, tapi kami mau Tuhan untuk melakukan. Roh Kudus boleh menggerakkan hati kami, menggerakkan tubuh kami, jiwa kami Tuhan, roh kami, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat Anda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pengumuman minggu berapa sih ini? Minggu kedua ya. Berdoalah semoga minggu keempat kita bisa onsite ya teman-teman, karena mari kita melihat situasi dan kondisi. Jadi minggu keempat semoga kita diizinin untuk bisa onsite kayak gitu. Terus bagi teman-teman yang punya teman-teman kayak gitu yang kelihatan kayak lagi mencari komunitas untuk kita sama-sama bertumbuh bersama, boleh diajak ke gereja kayak gitu. Tapi kalau dia sudah ada berjemaat di gereja yang lain, jangan bawa dia ke gereja sini ya kayak gitu. Kecuali dia sudah memang berkomitmen untuk datang dan beribadah serta berjemaat di sini. Itu saja dari Kakak Astrid hari ini. Ada tambahan lagi dari yang lain? Minggu depan ya? 2 minggu lagi. Oke. Jangan lupa teman-teman, kalau misal 2 minggu lagi, nanti hari Rabu jam 6 sore, nanti linknya akan dibagiin oleh kakak-kakak yang lain. Jangan lupa datang. Ayo kita mau sama-sama, bukan hanya sharing saja, tapi kita mau belajar tentang Alkitab, apa yang Tuhan mau kita sama-sama. Jadi nggak hanya Kakak Astrid yang bicara aja, tapi mau ngajak teman-teman untuk mari melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab untuk hidup kita. Itu saja dari Kakak Astrid hari ini. Dan Kakak Astrid minta Dinda untuk menutup ibadah kita siang hari ini di dalam doa. Oke teman-teman, mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, tanpa ada satupun yang Kau kurangkan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau telah
menyertai kami selama ibadah kami pada hari ini. Biarlah segala apapun yang telah disampaikan tadi Tuhan Yesus bisa kami dengar dengan baik, dan bukan hanya kami dengar tapi bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan memberkati juga Tuhan buat yang mungkin teman-teman yang hari ini belum bisa datang di ibadah pada hari ini, mungkin sedang sakit atau ada acara lain, biarlah Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, dan memberkati kehidupannya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan on cam Amin. dulu teman-teman, mau screen. Silakan. Gitulah ya. Yang bertiga yang pelayan di samping silakan bergabung bersama-sama. Ya, silakan mengambil posisi. Walah Riore. Mang tadi kau yang nggak kelihatan lah. Yuk Atisa. Wah, lah kok jadi banyak begini ya. Sabar. Oke. 1, wah, 2, 3. Tolong ditahan, sabar. Ujian ini memang berat, aku yang membuat ujian ini. Sabar. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, gak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih. Happy Sunday. Happy Sunday. I love you. Thank you. See you.